That's a lot of people. Well, we have 8 participants already. Okay. Yes. All right. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berjumpa lagi di acara Sevia Selasa Pintar with Irianti and Alan. Cuma kali ini bukan hari Selasa, kayaknya namanya harus kita ganti, Bu. Jadi Rafia. Karena sesuatu dan lain hal, maka acara ini agak mundur menjadi hari Rabu, tapi tidak apa-apa karena tidak mengubah inti dari acara ini. Oke, di sini kita sudah banyak partisipan. Di Sevia kali ini kita akan punya sesuatu yang berbeda. Kita akan melakukan bedah buku. Bukunya adalah ini. In Search for Meaning. In Search for Meaning. Penulisnya adalah Bapak Abdul Rifai Natanegara atau dikenal juga dengan Pak Dudung. Mungkin untuk orang yang bekerja di bidang oil and gas, nama Bapak Dudung Natanegara atau Abdul Rifai Natanegara ini sudah tidak asing lagi. Beliau adalah salah satu tokoh industri perminyakan nasional. Oke. Jadi nanti kita akan membedah buku autobiografi yang beliau tulis langsung. Selain itu juga kita kedatangan beberapa bintang tamu dari teman, sahabat, anak-anak dan juga istri. Di sini ada Lemis. Hai Lemis. Halo. Oke. Ada anak dari Bapak Dudung, ada Pak Dina Natanegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita kedatangan tamu jauh dari Malaysia, ada Profesor Rogayah Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Oke. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan coba membahas buku ini, membedah isi dari buku ini, In Search for Meaning. Kita lihat dari bentuk fisiknya, dari covernya, sangat menarik. Jadi covernya ini dibuat dengan ilustrasi yang baik, itu dengan lukisan watercolor, dan juga isinya juga ada beberapa artwork. Ya, artwork. Yes. Dan di tiap babnya juga ya diisi dengan artwork yang menarik. Jadi kelihatannya salut untuk ilustratornya. Jadi artworknya sangat menarik dan bahkan ada hal kecil yang mungkin saya nggak tahu ini ilustratornya sengaja atau tidak. Kalau kita lihat di bagian pojok buku ini, hal kecil tapi kelihatan menarik. Di pojok buku ini ada gambar seorang penambang. Tapi kalau kita gerakkan, itu seperti kayak animasi, dia bergerak maju. Itu saya luar biasa. Ini makanya sayang sekali ilustrator dan editornya belum hadir di sini. Jadi wow, ini luar biasa sekali bukunya. Nah, sekarang kali ini kita coba membahas kontennya. Jadi dalam buku ini ada, kalau kita lihat di sini ada beberapa fase, tentang jalan hidup dari Pak Dudung. Di sini ada fase masa kecil, ada fase ketika bersekolah di Jerman, bekerja, dan bekerja juga ada ketika berada di Papua. Bahkan di sini Bapak ini sepertinya kecintaan Pak Dudung terhadap Papua ini sangat mendalam, karena untuk Papua sendiri di sini ditulis dalam beberapa chapter. Jadi nanti kita akan bahas. Tapi buat saya pribadi, setelah membaca buku ini, semakin mengkonfirm saya bahwa Pak Dudung ini orang gila. Orang gila. Kegilaannya seperti apa nanti kita akan tanyakan. Jadi di balik sosoknya yang sangat bijaksana, religius, ternyata banyak sekali kegilaan. Nanti kita akan bedah kegilaan apa aja yang ada di buku ini.
Oke. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya ingin bertanya pertama ke Pak Dudung, Pak. Pak Dudung, jadi menulis buku ini dibagi dalam beberapa bab ya, Pak ya. Jadi kita mulai dari fase masa kecil deh, Pak. Jadi ayah yang seorang polisi, ibu seorang guru, benar ya, Pak ya? Ya. Sebenarnya bagaimana sih orang tua mendidik Pak Dudung? Apakah dididik dengan cara militer, dididik dengan keras gitu, atau bagaimana, Pak? Baik, Pak Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Profesor Rogayah ini jauh-jauh bersedia datang, dan juga kepada yang lain-lainnya, ada Dinan, ada Lamis, dan Pak Alan. Ya kan, jadi saya ingin mulai, barangkali masa kecil itu justru saya itu bebas, Pak Alan. Jadi punya ibu guru ya, yang tidak pernah menyuruh saya belajar, karena kami itu sudah sadar belajar. Ayah juga jarang ada di rumah, ya kan, tapi rata-rata kalau malam memang ada di rumah. Jadi kami itu diterjunkan bebas, langsung dilatih hidup sejak dari kecil. Nah, kalau nanti kita melewati batas, baru ibu akan nyemprit gitu kan, baru ibu akan ngasih tahu, lu jangan begitu gitu kan. Jadi hidupnya memang hidup bebas gitu kan, jadi bergaul dengan siapapun juga, dan itu salah satu keuntungan kita karena hidup di kampung gitu ya, di Kasamalang, di Purwakarta. Tapi salah satu keuntungan karena pendidikan di rumah juga, jadi bebas tapi terkontrol, barangkali itu yang saya katakan ya kan. Bahwa bahasa-bahasa anak-anak di Purwakarta maupun di Kasamalang yang sering menyebut nama binatang itu saya nggak bisa mengemukakannya. Saya nggak pernah menyebutkan nama binatang dalam diskusi apapun juga gitu kan. Padahal dalam kesehariannya itu hampir 12 jam itu tiap hari mendengar kata-kata yang begitu. Jadi alhamdulillah itu. Ini contohnya dog begitu kan. Dog kalau bahasa Inggris mah oke kan ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan sangat luar biasa kasarnya gitu. Itu nggak pernah keluar. Dan pada dasarnya itulah dia, hidup saya itu bebas sejak dari kecil, diasuh oleh kakek nenek, teman-teman juga paman-paman yang sayang dan lain sebagainya, sehingga menjadi tumbuh berkembang menjadi orang liar tapi terkontrol barangkali. Iya, baik. Baik, Pak. Nah, di sini juga tolong benarkan kalau saya salah. Kalau kita lihat di sini ilustrasinya, di sini ada daun-daun. Itu apakah benar, Pak? Itu daun-daun pohon mahoni yang akhirnya memicu, menjadi trigger Pak Dudung untuk pergi ke luar negeri, sekolah dan belajar di luar negeri. Ini benar nggak, Pak? Iya, betul. Sangat betul sekali. Jadi untung di Bandung waktu itu masih banyak pohon mahoni yang besar. Setiap kali pulang dan pergi dari rumah menuju ke sekolah itu melewati pohon-pohon itu, saya bilang kok indah sekali ya mahoni itu. Kok jatuh daun-daunnya itu adalah cuma bulan September biasanya, Agustus akhir September, kemudian baru muncul daun-daun yang muda. Jadi itu memberikan inspirasi. Kok di mana lagi ya? Masa cuma mahoni aja di Indonesia kan yang gugur daunnya? Sehingga waktu itu saya membaca buku, membaca segala macam. Oh, ada negeri nun jauh di sana yang sering saya lihat di film kan. Yang 4 musim, yang pasti daun ada masanya yang disebut musim gugur. Jadi itu yang menginspirasi, biarpun saya sudah dapat sekolah yang bagus di Indonesia segala macam. One day I have to go to that country. Kemudian dari situ timbullah ide, kenapa ke Jerman? Nah, itulah dia petunjuk juga kenapa ke Jerman gitu kan. Jadi Jerman yang saya pilih sebagai tempat untuk kuliah gitu. Oke, baiklah. Baik, Pak. Ngomong-ngomong soal keinginan yang kuat untuk ke Jerman, ada satu cerita yang sebenarnya saya pengennya lebih dikupas lebih dalam sih, Pak. Jadi ini berkaitan dengan kegilaan Bapak yang pertama. Oke, silakan. Tadi saya ngobrol dengan Lamis gitu, dan kita juga punya concern yang sama gitu. Di bab ini, saking inginnya Bapak ke Eropa, Bapak jalan kaki dari Thailand pengen ke Eropa. Pertanyaan saya cuma satu, Pak. What were you thinking, sir? Itu, kalau tadi saya lihat di map, jarak dari Burma
ke Eropa, ke Jerman, itu sekitar 8.700 km lebih. Itu 62 kali kita bolak-balik Jakarta-Bandung, Pak. Itu sebenarnya apa sih, Pak, yang ada di pikiran Bapak? Apakah segitunya pengen ke Jerman, Pak? Dan ceritanya gimana sih, Pak? Ceritanya gimana? Ini Pak Alan, ini anak saya yang kebetulan hadir juga malam ini tidak pernah tahu cerita itu. Jadi cerita ini memang ditutup rapat, saya bilang ini suatu saat memang akan saya ceritakan, ya kan, tapi pada saatnya. Jadi sebetulnya ya itulah, saya berpikir uang kan nggak punya Pak Alan, saya itu kaipang. Kaipang itu dalam bahasa Cina itu, biarpun ayah saya seorang pembesar polisi dan ibu saya juga pada saat itu sudah jadi kepala sekolah, ya kan, tapi mereka jalannya itu sangat-sangat lurus gitu kan, sehingga pernah juga kami mengalami, ya kan, sebagai seorang perwira polisi, perwira menengah polisi, dan ibu juga sebagai orang yang cukup penting di Pedanka, kami pernah makan bulgur Pak Alan. Pernah makan jagung, tapi justru itu yang menempa, ya kan, karena didikan ayah yang begitu lurus-lurus saja, sehingga kami nikmati aja gitu kan. Nah, sekarang kalau persoalan ke Jerman, saya pernah ngobrol sekali, dari mana kami punya duit? Katanya, ya udahlah, duitnya kami cari, saya bilang, saya cari, ya kan. Dan itu sebenarnya pencariannya lebih banyak adalah mencari keyakinan gitu kan, mencari keyakinan bahwa kalau orang kekeh di jalan yang benar, itu pasti tercapai, pasti ada jalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang menjadi pegangan yang pokoknya itu. Jadi duit itu nomor 10 lah. Ya. Saya meyakinkan diri dulu bahwa ini memang niatan sangat bagus dan saya memang ingin berkembang gitu kan. Jadi itu aja yang menjadi ininya. Jadi soal jarak, soal duit itu buat saya itu sekali lagi nomornya di belakang. Yang penting itu keyakinan bahwa saya on the right way, dan saya ingin berubah, dan saya ingin mengoptimize kemampuan saya sebanyak-banyaknya atau setinggi-tingginya. Jadi mengoptimize. Saya merasakan bahwa pendidikan di Indonesia pada saat itu tentunya tidak memenuhi apa yang saya bayangkan gitu. Biarpun saya sekolah di sekolah yang terbagus lah di Indonesia. Yeah. Itu is not for me lah. Buat orang lain barangkali cukup bagus, tapi untuk saya sendiri itu bukan sesuatu yang terbagus, karena itu tidak memberikan atau tidak membuka potensial saya secara banyak. Jadi sekali lagi jarak nggak ada masalah tuh Pak Alan. Jadi yang menyetop saya adalah ketika lewat Thailand mau ke Burma, itu ada perang, ada suku tertentu di situ, di perbatasan itu perang dengan tentara. Saya diusir, kamu balik lagi mau kemana? Jadi cuma itu aja yang menyetop itu. Di lain itu tidak ada satupun kekuatan yang bisa menyetop saya gitu tentang keinginan tersebut. Jadi dijawab ya, kegilaan pertama sudah terjawab ya. Kegilaan pertama itu sebenarnya kalau perjalanan ketika dari Thailand itu perjalanan menuju ke Jerman itu diceritakan dengan di satu buku lagi, kayaknya wah asik tuh Pak. Kayaknya perlu menulis satu buku lagi Pak. Sebetulnya masih ada 3 buku lagi nih yang harus bisa ditulis itu, tapi saya berpikir-pikir lagi. Jadi saya itu sebagai seorang yang selalu ingin membaca buku, mencari informasi, sebetulnya yang saya bayangkan itu perjalanan yang paling sulit memang adalah cuma menembus Thailand Utara dan Burma aja. Yeah. Karena kesananya kan sudah merupakan bagian dari Pakistan kan, Pakistan terus India itu lebih mudah lah, lebih mudah perjalanannya. Dan itu semuanya sudah dikalkulasi, tapi kalkulasinya kalkulasi gila. Jadi saya bilang saya nggak punya uang, kalau perlu nanti kerja dulu, ya kan, jadi petani dulu, gitu kan, membantu orang terus jalan lagi, gitu. Itu semuanya sudah senario itu udah ada di dalam benak, gitu kan. Jadi sampai ke Eropa itu kira-kira 3 bulan yang saya perhitungkan. Ya, baik, wow, oke. Berikutnya Pak, jadi fase berikutnya adalah fase yang sangat penting adalah Bapak kemana-mana selalu mendeklar bahwa saya adalah anggota Wanadri. Gitu ya. Bahkan di buku ini spesial ditulis bagaimana Bapak ditempa menjadi seorang pecinta alam, seorang pendaki gunung, gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana sih? Apakah benar Wanadri sebagai anggota Wanadri ikut ke dalam institusi ini bisa membentuk kepribadian Bapak hingga menjadi Bapak yang seperti sekarang? Ya, sangat benar sekali. Jadi kami anggotanya sampai tahun ini kurang lebih 1.600 orang.
Ya kan, dan Wanadri sendiri didirikan sekitar tahun 63, 64 gitu kan. Jadi ada pendiri, ada pelopor. Yang paling unik di Wanadri itu kami selalu setiap anggota harus melalui yang disebut pendidikan dasar. Disitulah penggemblengannya. Penggemblengannya kami mengenal alam, bagaimana kami harus bisa hidup di alam, bagaimana kami harus melakukan penelitian, bagaimana kami harus bisa hidup apa adanya yang ada di alam gitu kan. Itu betul-betul buat saya sendiri dan saya yakin untuk banyak anggota Wanadri lainnya adalah yang paling diutamakan di situ adalah adanya kerjasama dan penghormatan terhadap alam. Nah, yang kalau kita bicara mengenai penghormatan terhadap alam dan terhadap manusia, berarti yang supreme-nya adalah penghormatan kita kepada Allah. Jadi itu aja. Kekuatannya itu bahwa kami meyakini bahwa Allah itu ada di mana-mana, bahwa Allah akan siap membantu kita selama kita memang memintanya dan melakukan apa kewajiban kita. Itu yang saya ingin share mengenai Wanadri. Itu luar biasa, organisasi yang sangat luar biasa. Dan saya kebetulan anak-anak saya nggak ada yang bisa masuk ke sana karena pada masa-masa itu mereka semua sedang sekolah di Amerika. Ini mungkin cucu suatu saat, cucu juga udah lewat nih kelihatannya. Jadi belum tahu saya apakah ada kadernya, tapi yang saya tanamkan di situ sehingga saya dengar biarpun Dinan jarang-jarang masuk ke hutan, tapi ketika camping di Sukabumi dia camping benar-benar pakai tenda, tapi tendanya katanya pakai yang ber-AC, ya nggak apa-apalah. Jangan modern. Jadi camping tapi ber-AC, tapi paling nggak di alam terbuka lah gitu kan. Ya. Baik Pak. Nah sekarang satu hal juga di buku ini, di chapter dalam buku ini, yaitu fase ketika Bapak berada di Jerman. Pada akhirnya bisa sampai ke negeri impian. Bahkan di sini ditulis negeri harapan, negeri harapan. Sebenarnya harapan seperti apa sih Pak? Apakah di Indonesia saat itu tidak bisa memenuhi harapan? Kenapa sih? Dan satu lagi, kenapa mesti Jerman, Pak? Ya, saya kira mohon maaf ini kepada teman-teman yang sekolahnya di Indonesia, memang Indonesia nggak cocok buat saya sekolah itu. Mas Darto dari situ. Ya kan, Mas Darto ini dari sini. Nggak apa-apa, Profesor Darto itu teman baik saya, sempat jadi profesor, sempat jadi dekan segala macam. Ya dengan jiwa saya itu kurang cocok gitu. Karena betul-betul itu terbukti bahwa ketika saya ke sana, ya kan, Mas Darto masih ingat barangkali kuliah kalkulus kita yang pertama, kuliah kalkulus 1, itu Profesor Mugiono namanya itu. Profesor Mugiono, kalkulus 1. Beliau mengatakan, tahun lalu yang lulus itu 25% kalkulus 1. Tahun ini saya kurangi jadi 20%. Saya bilang apa-apaan nih, belum kuliah aja baru mulai udah ditakut-takutin. Nah itu menambah keyakinan saya. Wah, saya bilang nggak cocok aja. Saya harus pergi ke tempat lain yang lebih cocok dengan pikiran saya, dan alhamdulillah saya kira itu memang betul-betul saya temukan, karena dengan profesor itu kita itu begitu akrabnya, ya kan, kapanpun juga mereka itu menolong dan sebagainya. Saya yakin generasi yang sekarang juga di ITB maupun tempat lain itu jauh lebih bagus. Ini barangkali Mas Darto nanti akan ngasih komennya. Fisika dan matematik adalah pembunuh. yang lainnya sangat oke gitu kan. Jadi itu padahal bisa dibilang saat itu ITB adalah salah satu universitas terbaik bukan salah satu lagi, tapi universitas terbaik ya Pak di Indonesia. Tapi berapa tahun Pak? Kedua, ketiga ya Bapak akhirnya memutuskan pindah? Kuliah di situ 5 semester, tapi yang saya itu cuma 3 semester barangkali. Karena dari 3 semester itu saya selalu mencari-cari ini kemana, bagaimana caranya, ya kan, untuk pergi keluar itu. Oke. Ya kan? Dan saya sekali lagi yakin bahwa sekolah di Indonesia is not bad at all, ya kan, itu yang cuma tidak cocok dengan kebebasan saya gitu kan. Kebebasan bermanuver itu nggak cocok gitu kan, itu aja. Jadi nggak lebih nggak kurang dari itu. Oke. Nah, saya pribadi masih ada sedikit unek-unek nih Pak, sedikit unek-unek setelah membaca
Gitu, ada hal yang sedikit mengganjal. Di sini Bapak bilang dengan hanya berbekal $50. Dengan hanya berbekal $50, tapi bisa survive dan bisa bertahan. Apakah mungkin, Pak? Karena kalau saat ini kayaknya untuk ke sana juga butuh deposit. Untuk oke lah, saya nggak tahu apakah sekolah gratis apa enggak sekarang. Cuma yang jelas deposit, terus biaya hidup yang mahal. Itu gimana caranya sih Pak? Bapak, how can you manage to survive gitu dengan berbekal $50? Jadi barangkali saya termasuk orang yang rajin mencari informasi begitu ya. Jadi saya tahu di mana kira-kira harus sekolahnya. Karena saya tahu waktu itu di Jerman itu sekolah itu betul-betul free. Tidak bayar sepeser pun. Yang kita bayar adalah cuma 10 Deutschmark, 15 Deutschmark. Jadi 10 Deutschmark itu untuk asuransi kesehatan dan 5 atau 10 itu untuk transportasi. Jadi cuma 20 aja yang harus kita bayar. Jadi yang lainnya itu adalah yang lain itu boleh katakan free ya, kecuali makan dan lain sebagainya. Dan saya nggak tahu, saya begitu yakinnya bahwa itu yang disebut $50 dan itu juga berkurang ketika kita sampai ke Jerman tentunya ya kan, karena harus pakai kereta, harus makan tentunya sekitar 20 lebih lah yang tersisa ketika saya sampai di Hamburg gitu. Tapi saya begitu punya keyakinannya, benar-benar yakin kepada Allah bahwa Allah itu akan menolong ketika kita memang dalam kondisi yang gawat dan dalam keadaan di mana kita selalu mengingat namanya gitu aja. Nggak lebih, nggak kurang, cuma itu aja. Saya sendiri mungkin Pak Alan bisa mengatakannya sebagai kegilaan, tapi that's the fact of life, bahwa memang itulah yang saya punyai, karena saya oleh sang kakak itu cuma dikasih one way ticket, bayangin aja one way ticket, nggak ada jalan pulang itu. Jadi kalau perlu berenang nanti pulangnya, cuma one way ticket dan uang sebanyak $50 tadi. Jadi dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan sekali lagi kepada almarhum yang sudah begitu luar biasa, ya kan, sangat berterima kasih sekali. Dan dia adalah orang yang sangat saya hormati, gitu kan, kakak itu. Oke. Jadi itu Pak Alan, jadi dengan modal yang cuma sekian, bahkan ditanya oleh teman saya ketika mendarat itu, kamu besok ke bank ya? Bank? Saya bilang, bank apa nih? Ya. Nggak punya duit, apa yang mau saya tabungkan, tapi saya begitu cepatnya ya mendapat pekerjaan, mendapat segala macam. Dan ingat, ke Jerman pada saat itu nggak perlu visa ya. Untuk Indonesia itu diizinkan 3 bulan tinggal di Jerman untuk tanpa visa. Tapi sekarang justru terbalik. Kalau seperti Malaysia dulu harus pakai visa, sekarang Malaysia bebas. Kita yang dulu bebas, sekarang harus pakai visa. Jadi terjadi penurunan, terjun payung di bangsa kita ini sebetulnya itu. Jadi itu kan membuktikan juga bahwa akseptan untuk buat negara-negara asing untuk menerima kita itu makin dibatasi gitu. Baik. Masuk kemana-mana juga nggak ada visanya. Oke. Silakan Pak. Ya, baik. Oke Pak. Kita coba. Saya tertarik ke satu fase nih, Pak, tentang fase mengenai Papua Pak. Jadi ini Bapak bekerja dari seorang explorationist, negosiator, eksekutor hingga menjadi country director saat ini, gitu. Dan juga salah satunya adalah ketika Bapak bekerja di Papua, gitu. Di sini ada berapa bab kalau nggak salah ya, 4 atau 5 bab itu bercerita semuanya tentang Papua. Memangnya ada apa Pak dengan Papua? Sebegitu indahnya Kak Papua. Ada hal lain? Thank you Pak Alan. Oh, you're welcome Bu. Memang Papua buat saya itu sangat khusus sekali Pak Alan, karena sepanjang saya ketahui, terutama ketika saya masuk ke Papua itu, boleh dikatakan manusia Papua itu tidak dijadikan sebagai manusia. Dan saya dari day one, ya kan, ketemu orang biasa, ketemu bupati yang waktu itu masih orang-orang Jawa ya, pada tahap awalnya itu. Saya selalu mengatakan bahwa saya itu tamu di Papua ini. Berarti kalau saya mau diterima, saya harus bisa bergabung dengan mereka. Saya harus mengerti dulu culture mereka. Saya harus mengerti adat istiadat mereka. Dan itu ya yang saya lakukan. 6 bulan sebelum saya masuk bekerja ke Irian itu, saya terbang kemana-mana.
dengan helikopter untuk mencari informasi itu. Dan ternyata itu sangat worth it sekali. Sangat worth it sekali. Tentunya saya bicara mengenai Papua tahun 81, tahun 82 ya. Kalau sekarang mah suatu tempat yang disebut Keniam, di mana untuk mencapai Keniam itu cuma pakai pesawat atau jalan kaki. Nah sekarang ada jalan raya. Luar biasa kemajuannya itu. Jadi memanusiakan manusia Irian yang pertama itu adalah harus dilakukan. Barangkali nanti Pak Dinan akan sedikit cerita bagaimana keadaan sekarang. Tapi pada saat itu betul-betul dengan menghormati penduduk setempat itu, mereka menjadi betul-betul penjaga kita. Bahkan ada suatu kejadian yang sangat khusus, misalkan pada ini tidak ada di buku itu, ya kan, karena sekali lagi terlalu banyak yang harus saya ceritakan. Mungkin just di camp Sagapu aja mungkin bisa cerita satu buku, ya kan. Tapi yang peristiwa yang terjadi adalah kami akan mendapat gangguan dari kelompok yang tidak senang lah dengan pemerintah Indonesia. Pertama mereka ngasih tahu kami, hey kamu jangan pakai tentara ya, pakai polisi aja. Jadi polisi itu coklat susu namanya itu. Kalau tentara kacang hijau, jangan ya. Terus yang keduanya yang sangat luar biasa, sebelum mereka datang ke camp kami itu sudah berita itu sudah sampai dari kampung ke kampung dan sampai ke saya. Jam sekian akan ada kedatangan tamu-tamu yang tidak diundang. Dan itu nyampe. Jadi cara komunikasi mereka itu sangat luar biasa, Pak Alan. Itu masih suku Asman, ya? Nggak ada smartphone, nggak ada apa-apa pada saat itu. Sampai aja. Jadi hati-hati Pak Dudung, nanti akan ada kunjungan gitu kan. Oke, silakan aja kamu dikunjungi. Jadi just like that. Jadi cara komunikasi yang sampai sekarang juga saya nggak tahu pasti bagaimana cara menyampaikannya, tapi dugaan saya itu adalah melalui logbook yang sangat cepat itu. Dengan logbook dari kampung ke kampung ada berita. Karena kami sudah dikenal baik di sana, jadi mereka memberitahu untuk hati-hati. Oke, baik. Jadi bisa dibilang ya banyak hal menarik yang terjadi di sana ya Pak ya. Termasuk mungkin di salah satu buku ini ada yang bercerita tentang kecantikan Wamena dan juga ditraktir bakso bahkan oleh Pangdam saat itu. Dan juga bahkan Pak Dudung juga yang menarik juga hampir menjadi korban penyanderaan kelompok OPM. Kelompok OPM. Dalam artian banyak sekali hal menarik yang mungkin tidak bisa diajar, yang tidak pernah diterima di sekolah. Dalam hal ini membutuhkan emotional intelligence dan juga mungkin sexual intelligence yang tinggi. Nah, mungkin bisa di-share Pak, terutama kita yang hadir di sini atau para geologis muda, gitu. Bagaimana sih Pak, Bapak bisa mengaplikasikan emotional intelligence dan spiritual intelligence ke dalam dunia pekerjaan, terutama ketika berhubungan dengan orang? Ya, saya nggak tahu pasti bagaimana datangnya, Pak Alan. Itu cuma memang ada pelatihan kecil tentunya ya, pengalaman waktu anak kecil di Kasomalang, di Purwakarta, kemudian di Wanadri dan juga seterusnya. Tapi just like that aja, just pop up saja. Tapi saya sekali lagi yang saya pegang dengan sangat kencang adalah hormati mereka sebagai manusia. Itu aja kuncinya. Hormati mereka sebagai manusia. Dan ketika mereka diperlakukan oleh kita seperti begitu, luar biasa. Jadi kayak kita mendekat semeter, mereka mendekat ke kita 10 meter. Jaga-jaga tuh. Jadi bayangin aja, kita bekerja di situ lebih dari 7 tahun. Dan tidak ada gangguan sehari pun kita sampai berhenti. Dari pihak manapun gitu kan. Karena di situ kan bercampur adur, ada pihak yang berkepentingan, ada juga suku yang masih buas seperti suku Kuruwai, suku Kumbai, ya kan. Tapi kami dengan datangnya tadi 6 bulan sebelumnya mengunjungi pastor, mengunjungi sekolah teologi di Jayapura, membaca buku-buku, tahu juga karakternya begini. Jadi hormati mereka, ya kan. Dan salah satu caranya adalah ketika kami belum masuk ke daerah mereka, kami mengirimkan makanan lewat helikopter, ya kan. Dan kami tunggu karena kami tahu dari pastor bahwa kalau diambil itu berarti Bapak welcome. Kalau nggak diambil katanya, sampai kapanpun juga jangan pernah masuk ke daerah tersebut. Dan itu yang kami turuti. Kami ikutin aja. Jadi kami belajar dari pengalaman para expert gitu ya dalam menghandle masalah ini. Yang mereka senangi adalah garam dan tembakau sebagai contohnya. Garam dan tembakau. Kami bawa aja. Ya Pak ya?
Iya. Dengar-dengar di sana uang merah. Gitu, yang Ya. jadi... Ya, uang merah pada zaman saya itu sudah hampir hilang, Pak Alan. Jadi sebelumnya memang uang merah. Uang merah itu uang 100 lah, ya kan. Pada waktu zaman saya masuk itu dia udah mulai mengerti uang. Jadi uang merah praktis nggak pernah kita pakaikan, tapi yang lebih kita manfaatkan adalah garam terutama ya. Garam itu sangat luar biasa diperlukan oleh mereka itu. Oke. Baik. Pak Dudung, nanti saya akan kembali lagi. Kita akan membahas chapter-chapter berikutnya. Tapi kali ini saya ingin bertanya, tadi sempat terlewat, di sini juga sudah hadir editor bukunya, Bapak Rizky Agisna ya? Ya, Bapak Rizky, ya oke. Agisna. Atau biasa dipanggil Kiki. Saya manggilnya Kang Kiki aja ya. Oke. Kang Kiki, saya mau sebagai editor dan juga orang yang mengenal dekat Pak Dudung ini, saya ingin tahu ada kesulitan nggak sih Pak ketika menjadi editor buku ini? Kesulitan yang dihadapi apa Pak? Oke, yang pertama mungkin yang saya kenal Pak Dudung ini kan dia seorang yang terus-terusan nggak berhenti untuk berpikir. Jadi kalau kita lihat bahwa berpikir tuh sama dengan menulis gitu ya, nggak ada bedanya lah menulis dan berpikir. Saya ngelihat bahwa Pak Dudung ini selalu mengingatkan kita bahwa ya hidup itu baru dimulai, mikir itu baru dimulai terus gitu, nggak ada berhenti-berhentinya. Dari mulai muda sampai sekarang udah usia 70 tahun juga nggak berhenti kan berpikirnya. Tapi itu nggak serta-merta berpengaruh terhadap kemampuan untuk menulis dengan baik. Gitu. Jadi nilainya sangat-sangat tinggi dan banyak di dalam sebuah tulisan ini, tapi masih ada kelemahan mungkin dari cara penyampaian dalam bentuk tulisan. Nah, disitulah peran editor itu masuk kan. Jadi dan alhamdulillah sebetulnya kalau masalah kesulitan itu nggak ada. Jadi dari awal juga kita kan udah merencanakan apa yang akan dikerjakan terlebih dahulu, terus nanti bulan depan apa, bulan berikutnya apa, dan itu udah ada dalam bentuk tertulis, disepakati dengan Pak Dudung sebagai penulis. Ya. Gitu. Baik. Apalagi? Oke, saya juga mau mengapresiasi artwork buat ilustratornya. Oke. Luar biasa. Tadi juga sempat dibahas sebelum Kang Kiki masuk tentang hal kecil yang ini. Iya. Yang kalau digerakkan dia akan seperti kayak animasi bergerak gitu, dia bergerak maju terus. Itu memang dipikirin ya. Dan juga ilustrasi tiap-tiap artwork itu menggambarkan pengalaman atau cerita yang ada di tiap bab dengan baik. Jadi, nah kalau masalah ini apakah semuanya dipikirkan, Kang? Apakah emang sengaja gitu dibuat animasi berjalan seperti ini? Iya pasti, karena kalau kita udah memasukkan karya tulisan ini menjadi sebuah buku, mungkin harus dipikirkan bukan hanya tulisannya aja, tapi media buku secara keseluruhan bisa membantu penulis untuk menyampaikan pikirannya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau alhamdulillah juga sekali saya mempropos desain atau konsep, ternyata cepat cocok dengan penulisnya gitu. Jadi kayak misalnya untuk artwork di cover itu, iya ketika ditanya kira-kira kepikiran nggak katanya, kata penulis tuh tentang cover yang akan dipakai seperti apa konsepnya. Itu kan saya langsung ngegambar di saat itu juga, dan nggak nyampe 1 menit gitu proses ngegambarnya, terus mungkin seperti ini gitu, dan cepat sekali gitu, chemistry-nya juga mungkin baik. Jadi saling mengapresiasi buah pikiran masing-masing, yang itu mungkin jadi salah satu kunci buku ini bisa jadi seperti yang ada sekarang. Baik, oke. Pertanyaan terakhir, Kang, sebagai orang yang
membaca buku pertama kali? Bisa dibilang kan Kang Kiki sebagai pembaca buku pertama. Buku ini orang yang mengenal baik Bapak Dudung ini. Kira-kira bisa dikasih sedikit bocoran nggak? Gimana Kang Kiki melihat Pak Dudung? Pak Dudung ini seperti apa sih? Gitu. Kalau setelah membaca buku dan mengenal lebih baik. Oke. Tapi saya nggak akan lepasin konteks saya sebagai editor ya. Oke, jadi kalau bagi editor itu sebetulnya prestasi utama adalah ketika si editor ini bisa saling meningkatkan cara berpikir dengan si penulis. Karena menulis ini kan berpikir gitu ya. Terus kita edit, kita intervensi proses pemikirannya, lalu meningkatkan itu jadi sebuah karya yang bisa diapresiasi oleh banyak orang gitu. Baik. Dan ternyata dengan cara kita membaca terlebih dahulu juga kita dipaksa dalam tanda kutip untuk memahami dulu cara berpikir si penulis yang menurut saya adalah orang yang brilian gitu. Di dalam apa namanya sebuah hampir semua kondisi yang ada di dalam kehidupannya selalu punya cara untuk bagaimana menyikapi secara mental dan secara perilaku gitu. Baik. Jadi ketika saya melihat profil di kehidupan nyata dengan di buku, ya sebetulnya itu adalah sebuah penegasan aja bahwa karakter yang saya kenal sebagai seorang yang brilian ini di dalam hidupnya memang seperti itu realitasnya gitu, dan itu ditekankan lewat karya tulisannya yang nyampe ke tangan saya. Mungkin seperti itu. Baik, Kang Kiki, terima kasih. Luar biasa bukunya, jadi bukan hanya kita membaca, tapi kita juga diberikan pengalaman dalam membaca gitu, dengan disuguhi dengan berbagai macam artwork. Satu lagi Pak Alan. Yes. Ini ada beberapa orang yang bertanya juga ke saya tentang ilustrasi. Ya. Jadi ilustrasi di dalam buku itu kalau kita sudah masuk ke dalam chapter itu ada 2. Yang pertama ilustrasi di awal chapter, yang kedua itu ilustrasi di akhir chapter. Di awal chapter? Nah, di awal chapter itu, dan selalu ada satu lagi di akhir chapter. Iya. Ya, di akhir. Oke. Nah, itu juga merupakan sebuah cerita yang saling memperkuat satu sama lain gitu, si ilustrasinya. Yang pertama yang di awal chapter itu kan menceritakan pertumbuhan seorang manusia. Dari mulai seeds, dari mulai benih sampai nanti di chapter ujung adalah pohon yang sudah berkontribusi positif terhadap ekosistemnya. Yang di akhir chapter itu selalu seakan-akan memperkuat disebutnya tagline mungkin ya, atau cerita inti yang paling menarik lah yang ada di dalam buku ini. Mungkin seperti itu kalau konsep ilustrasinya. Baik, luar biasa. Terima kasih Kang Kiki. Iya, sama-sama Pak Alan. Baik. Kedua, saya ingin beralih ke Pak Dinan. Pak Dinan. Malam, Pak. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Alan. Mungkin tanpa harus membaca buku ini, Pak Dinan juga pasti mengenal baik Pak Dudung, ceritanya bagaimana, kisah hidupnya bagaimana, gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, seberapa dekat sih Pak Dinan dengan Pak Dudung? Gitu. Seberapa dekat gitu? Dan seberapa besar pengaruhnya terhadap Pak Dinan yang hingga bisa menjadi Pak Dinan yang sekarang? Ya, terima kasih Pak Alan pertanyaannya. Bisa didengar suara saya? Sangat jelas, Pak. Oke. Ya, mungkin cara saya untuk menggambarkan hubungan saya dengan Pak Dudung itu sebagai suatu hubungan yang sangat istimewa ya, bukan hanya ayah anak, tapi saya pernah bilang juga kepada beliau, saya ingat beberapa tahun silam pas lagi jalan kaki di daerah Kelapa Gading bahwa beliau itu seperti sahabat saya. Bukannya sebagai sosok ayah saja, jadi kenal sangat dekat. Malah terkadang kalau secara fisik juga dan even secara suara banyak yang sering kali bilang bahwa saya itu sebenarnya hanya versi mudanya Pak Dudung, dan tukar juga jadinya dari aspek suara dan intonasinya. Saya nggak tahu apakah saya keliru apa tidak, tapi itu mungkin pandangan saya pribadi. So, beliau adalah suatu sosok yang seorang yang memang saya sangat
respect sejak kecil, pengaruhnya luar biasa. Saya sendiri sekarang bergerak di industri migas juga. Itu tidak terlepas juga dari pengaruh yang luar biasa dari beliau. Sekarang saya juga bertugas untuk mendukung suatu kegiatan operasi yang berbasis di Papua juga. Wow. Ternyata setelah saya baca bukunya beliau ini, luar biasa bahwa benang merahnya itu sangat kuat. Apa yang beliau rintis sekarang ya perusahaan yang kami di mana saya bergerak itu ternyata sebenarnya mengembangkan apa yang beliau tumbuhkan berdekade-dekade silam itu. So, bagaimana cerita itu kayak seolah-olah berulang kembali, termasuk juga pengalaman beliau berdialog dengan Kapolda, dengan Gubernur, dengan Pangdam, itu adalah hal yang saya lakukan sehari-hari sekarang ini juga. So, it's like parallel universe jadinya, Pak, luar biasa. Nggak pernah direncanakan, tapi memang begitu kodratnya kelihatannya, Pak. Oke. Satu hal lagi, Pak. Bagaimana sih sebenarnya Pak Dudung ini mendidik anak-anaknya, Pak, hingga bisa menjadi sukses? Gitu. Gimana sih cara? Apakah beliau mendidik dengan cara militer, ataukah dididik dengan cara yang sama seperti beliau dididik, atau bagaimana, Pak? Iya, approach yang kedua yang lebih kena sebetulnya, karena mungkin apa yang beliau alami sebagai seorang remaja sehingga akhirnya kuliah di luar negeri itu kurang lebih yang saya alami juga, dan approach juga sama, bahwa ada beberapa mungkin bisa disebut guiding principle yang selalu beliau tanamkan kepada saya, kepada adik saya, kepada kakak saya juga. Tapi di dalam koridor guiding principle tersebut ya kami memiliki kebebasan untuk bisa bergerak di situ, dan itulah di mana kami berkembang sebagai manusia dewasa, Pak, dengan segala tentunya mempelajari, mendapatkan banyak sekali pengalaman hidup, apakah itu dari aspek kegagalan maupun kesuksesan. So satu hal yang saya sangat apresiasi, dan I would not want to do it any other way, I would say that, ya. Memimik sekali apa yang beliau alami sebagai seorang remaja dan beranjak dewasa. Baik. Bisa cerita nggak, Pak Dinan, satu kesan atau satu pengalaman yang tidak pernah dilupakan berkaitan dengan hubungan ayah anak atau hubungan persahabatan ini, Pak? Ya, satu hal yang mungkin saya sampai saat ini saya masih ingat ya, dan ini adalah wujud dari kepemimpinan beliau. Saya ingat waktu itu saya lagi liburan sekolah, saya masih remaja, mungkin umur 16 tahun, 17 tahun. Ada acara di rumah ekspat, Pak, di Jakarta Selatan. Nah, waktu itu kami sedang berada di luar rumah, tiba-tiba kedengaran suara kebakaran kan di rumahnya yang punya ini, punya tersebut. Jadi semua orang kan pada berhamburan keluar, Pak, kan menyelamatkan diri kan. Hanya beliau satu-satunya yang masuk ke dalam ke rumah untuk menyelamatkan ada seorang staf di sana. Saya lupa apakah pembantu atau driver, sedangkan yang lain kami cukup terkejut dan kejadian ya kita menyelamatkan diri sendiri, termasuk yang punya rumahnya sendiri. Hanya beliau sendiri yang masuk ke dalam itu untuk menyelamatkan asisten rumah tangga atau drivernya. So itu benar-benar saya kenal, dan itu menjadi suatu motivasi bagi saya untuk selalu memikirkan others, ya, sendiri, tapi about others. I think itu suatu lessons in leadership yang sangat nyata, yang tidak saya pelajari dari buku, tapi saya lihat dari seorang sosok ayah itu. Wow, luar biasa. Luar biasa. Pak Dinan, satu hal. Mungkin selama ini tinggal berjauhan ya, Pak, ya? Kuliah di luar negeri, terus Pak Dudung juga sering bekerja di luar daerah, gitu. Jadi jarang sekali bertemu. Nah, jadi peran sosok ayah itu kadang bisa dibilang ya ada, tapi secara fisik itu tidak hadir gitu ya. Nah, mungkin ada sesuatu yang Pak Dinan tidak pernah mau katakan ke ayah dan mungkin ingin sampaikan sekarang ke ayah, ke Pak Dudung. Ya, satu hal yang seringkali itu underappreciated adalah ikatan batin, Pak, ya. Ya. Lepas dari mungkin jarak yang memisahkan, saya di Amerika cukup lama, beliau di sini di Indonesia, beliau tinggal di Bandung, saya di Jakarta, namun ikatan batin itu sangat kuat ya, itu melebihi hubungan darah.
memang itu kenyataannya, tapi di luar dari itu saya selalu ingat kepada beliau, dan itu suatu hal yang I would not replace for the world. Itu menjadi suatu motivasi juga bagi saya untuk menanamkan hal yang serupa dengan anak saya juga, Pak Alan, di rumah. So itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Dudung, my father, untuk bisa menjadi motivator, inspirasi, yang namanya ikatan batin, suatu hal yang luar biasa powerfulnya, terlepas dari jarak yang memisahkan. Terima kasih, San. Thank you, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Dinan. Sama. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke para bintang tamu. Nah, kita kedatangan satu orang tamu jauh dari Malaysia, Profesor Rogaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Prof, kalau boleh tahu, sebenarnya bagaimana sih Prof Rogaya bisa mengenal Pak Dudung? Dari mana bisa mengenal beliau? Ya, so kami bertemu pada kali pertama. Dengar ya saya? Yes, loud and Ya, clear. dengar. So, kami bertemu kali pertama awal tahun 2020 ini. Dan impetusnya ataupun pencetusnya ialah sebab saya seorang penerima Fulbright. I'm a Fulbrighter. Dan kebetulan dikenalkan oleh rakan sesama, Sakinah Tan Sri Ani Arif, kepada Ibu Dr. Yanti. Jadi such an opportune time to meet. Kebetulan pula Pak Dudung dengan Dr. Yanti ke Johor Bahru untuk menghadiri perkahwinan anak kawan mereka. So mereka berhenti, mereka singgah di Kuala Lumpur dan kami berjumpa, alhamdulillah. First time meeting, but it's as though we've known each other for so many years. So it was a very good meeting to have met, berjumpa dengan Dr. Yanti, Pak Dudung. Pada pertemuan itu Pak Dudung agak pendiam dari segi saya lah, sebab agaknya saya dengan Yanti terlalu bising. sangat rancak berbual tentang banyak perkara. Jadi saya pun tidak begitu berkesempatan untuk berbicara dengan Pak Dudung, ya, Pak Dudung. Mungkin next time when we meet we can talk more, ya. Will do. So jadi bila saya terima manuskrip itu, saya membaca dengan tidak tahu apa-apa. I didn't know what it was about, but eventually saya tahu bahawa ianya sebuah kisah autobiografi Pak Dudung sendiri, ya. Tapi saya terpegunlah membacanya. Saya kata, saya menulis dalam review saya kata, setelah sedang membacanya, saya tidak boleh berhenti membaca kerana saya ingin tahu. I want to know more about he's a good you're a good storyteller, Pak Dudung. Terima kasih. Seorang tukang cerita Prof. yang baik, sangat menarik ceritanya itu, kan. Ya. Itulah cara kami bertemu, ya. Baik. Setelah membaca bukunya, setelah Profesor Rogaya membaca bukunya, kira-kira apa? Bagaimana pandangan Profesor Rogaya ke Pak Dudung, Prof? Actually saya tertarik dengan tajuk bukunya, In Search of Meaning. Search for meaning. Bagi saya, sebab saya seorang ahli bahasa, dan salah satu perkara yang saya ajarkan kepada anak mahasiswa saya ialah semantik, which is meaning. What is meaning? So bila saya lihat tajuk manuskrip itu, Search for Meaning, saya tertarik. Dan bila saya membaca itu, saya dapati banyak sangat pengajaran yang boleh digarap oleh setiap lapisan masyarakat, ya, seperti search for meaning in terms of discovering yourself as seperti diceritakan oleh Pak Dudung sebagai seorang hamba Allah.
discovering yourself as a dutiful son, to his parents, as a student discovering knowledge and experience in a foreign land, which I have experienced myself. But I think if I had gone through what Pak Dudung has gone through, I think you get Fulbright. That's different. But I was sponsored by the Malaysian government to do my and my masters. Even then, there were difficulties because sometimes it wasn't enough. The scholarship wasn't enough. But you went to a foreign land with $50 and basically just live wherever you could. And such. To me, discoverer, you're a very adventurer. That's why I sort of like drew the analogy of Indiana Jones. To me, you're because you're just going out there discovering and enjoy it. Dan tidak ada penyesalan, tidak ada like why me, why I have to go through this. You just take it all in. And I admire that. I admire that you are such a free spirit. You're willing to explore, willing to learn. And so I wanted to ask you later about your student life, actually. And I think as a warga negara Indonesia, saya rasa seorang warga negara, a citizen, you are an example of Yes. a good citizen of your country, because Yes. you represent yourself well in a foreign land. You go back Yes. to your country and you contribute back to your country, and you have had a hand in the development of your field in your country. And I love to also read about your adventures in the Middle East, traveling without a visa. Just going out and travel, to Saudi Arabia without a visa. Another madness from Pak Dudung. Yeah, so that happened to me too, actually. We wanted to go to Victoria. We were in Seattle going to Victoria. We didn't know we had to have a visa. So we were stuck between the US and Canada because they wouldn't let us in without a visa. So that was harrowing indeed, actually. Yeah. So I don't know. I think a lot of people from different walks of life could actually appreciate your experience and your wisdom and learn from it. And that, I think, is priceless. You're a very honest writer, very good, simple writer, and I hope you will write more books, 3 more books at least. Another book is coming, sister. Okay. Because you didn't write about your days in the US, and I think that will be a book by itself, I think. Yeah, that's true. Okay. Thank you. Inshallah. Professor Rogaya, as a linguist, how do you see Pak Dudung's communication style or interaction style? Very good. Ya, jadi bagaimana Profesor Rogaya melihat gaya komunikasi atau gaya Pak Dudung berinteraksi dengan masyarakat, dengan alam? How do you see that as a linguist, Profesor Rogaya? I see Pak Dudung as a very unpretentious guy. That means he has he's very well qualified. He's a very top professional in his field. He represents your country, but he can also mix around with people in the kampung, in the village. He could actually communicate and Yes. just like agaknya macam kalau orang Malaysia kita kata lepak-lepak saja. Lepak-lepak dengan orang kampung di surau atau di kedai kopi dan sebagainya. And I appreciate that because it's not easy for you to be able to ground yourself. You're very well grounded in that sense. Yeah. You can be wherever you are. You can even meet presidents and you're okay. You can even meet our fellow villagers and you're fine. So I love that about you, and I think your social skills are very good. You come across to me as
when we first met, as you were watching, you were absorbing everything, but you were not intrusive. So you stayed in the background, but you participated, but you're not intrusive, and I like that. And the fact that you told us about how you interacted with people in Irian Jaya, in Papua New Guinea. That's how it should be. That you should, as you could be an anthropologist actually. An anthropologist is someone who, studies culture of a new culture. Anthropologist. Yeah, when he goes into the ambience, the environment, he just watch, observe, and then slowly he will participate, and then he's received more with open arms by the people of that culture. So because sometimes in this day and age of touch and go, and we have touch and go, which is the card that you swipe at toll. Kuala Lumpur has many tolls, right? Traffic tolls. So that's the culture of touch and go. Everything is so fast and easy. So much so that we don't even time to think. I think kita tidak ada masa untuk berfikir. Yang itu yang kita betul. Just pop up like that. Yeah. So I think there's so much that we can learn from you, Pak Dudung. So do write more. And I just wondered, like when you were there in Germany, dengan you wanted to you nak belajar, study, you nak study, and then you nak kerja is like after kuliah maybe, and then the thought of you don't have lodging. So how do you actually balance it out? Manage your time. Manage your time. Belajar, kemudian terpaksa kerja dan sebagainya. How do you do that? The answer is I don't know. Is that fair enough to say that? I mean, just any problem and the solution to that is just pop up like that, So just automatically got that, because I always remember that salah satu di dalam Al-Quran menyebutkan setiap kali ada kesulitan selalu ada penyelesaiannya. Jadi Allah selalu memberikan masalah pada kita dalam rangka kita naik kelas. Tapi Allah juga menjanjikan bahwa setiap masalah itu sudah ada jawabannya. Jadi tinggal mencari. Jadi itu membalans, dan buat saya itu, ya kan, saya terjadi itu, ya kan, pulang misalkan sampai ke rumah itu udah jam 5 pagi, jam 4 pagi. Jam 8 pagi saya harus kuliah. Tapi aja smile aja, saya menikmati aja gitu kan. Oh, ini dia Jerman itu kaki basah-basah karena snowing kan. Tapi I enjoy it gitu kan. That is the reaction. Barangkali tidak semua orang bisa menerima kenyataan itu gitu kan. Jadi saya menikmati, ya Allah, saya bilang terima kasih nih kaki saya basah. Karena memang ini yang saya inginkan. Kalau saya tinggal di Indonesia kan saya tidak akan kerja dengan jalan yang basah oleh snow kan, dengan salju kan. So that's the way I react to almost everything. Thankful. Jadi orang yang sangat thankful. Di masa COVID ni kan Pak Dudung, we are so stressed out because we can't go out, or we have to go out only when we need to go out. And I think a lot of people are having mental health issues. So what is your advice to people based on your own experience in hardship? How do we go about trying to accept COVID-19 and as a way of life? Iya, oke. Saya akan mulai jawaban ini dengan membuat suatu asumsi bahwa COVID itu adalah bukan suatu hukuman dari Allah. Buat saya melihatnya inilah waktunya bahwa alam itu harus berubah. Nggak ada orang yang percaya ketika COVID terjadi sehingga pesawat terbang nggak bisa terbang. Manusia harus kumpul di rumah yang biasanya nggak pernah bisa, negara manapun juga nggak bisa ngatur gitu. Nah, jadi asumsi bahwa COVID itu berupa hukuman dari Allah, ya kan, berubah menjadi sebetulnya inilah Allah mengajari kita bagaimana kita harusnya bersikap terhadap diri kita sendiri. Karena COVID juga menjadikan seperti di Indonesia itu sekolah dari rumah.
Itu anak-anaknya yang tadinya jam 7 atau jam 6 sudah berangkat, itu jam 2, jam 3 baru pulang, nggak ada yang disebut hubungan dengan orang tua itu. Nah sekarang tiba-tiba mereka ada di rumah. Memang untuk jangka waktu lama juga tidak bagus, sehingga saya dengan istri itu berpikir bahwa sebaiknya barangkali sistem pelajaran kita itu adalah menjadi 3+2 atau 2+3. Dalam arti maksimum 3 hari di sekolah, 2 hari di rumah. Karena saya melihat begini, Profesor. Saya melihatnya adalah hampir di semua negara, saya nggak tahu bagaimana di Malaysia, itu seperti ada void space, void time, bahwa zaman sekolah itu ya udah sekolah aja. Padahal sekolah itu adalah belajar kehidupan. Nah ini yang kurang ditanamkan. Sehingga ketika dia itu masuk nanti ke college dan juga nggak punya waktu, yang dikejarnya cuma angka saja. Tapi dia tidak mengenal kehidupannya. Jadi buat saya itu sekolah adalah bagian daripada kehidupan. Sehingga kita memang tidak kehilangan waktu apapun. Nah tadi konsep yang 3-2 juga dengan harapan gitu. 3 hari atau 2 hari itu di sekolah, yang 2 harinya di rumah. Kan membantu ibu juga merupakan bagian daripada pendidikan itu. Dan ibu sabar kepada anak juga merupakan pendidikan itu sendiri. Jadi ini mari kita jadikan, saya nggak tahu di Malaysia bagaimana pemikirannya, tapi di Indonesia sudah mulai, saya yakin ini mungkin ketika saya hilang dari muka bumi ini baru terjadi. Ya kan, tapi keinginan bahwa, hey, we have to change. Dunia itu sudah penuh dengan kejelekan, dengan keburukan di antara kita, antar manusia, manusia dengan pemerintahan, bangsa dengan bangsa, ya kan, barangkali waktunya bahwa kita mulai memikirkan kembali bagaimana seharusnya kita sebagai manusia itu dan dengan alam itu bisa bekerja sama. Itu yang sangat saya pikirkan itu. Yeah, it's basically back to basics, isn't it? Yes, very much. Return to basic, back to basic. Ya. Baik. Oke, Pak Lan. Sama-sama, Profesor Rogaya. Salam, terima kasih banyak Profesor Rogaya. Salam buat saudara-saudara di Malaysia. Insya-Allah. Baik. Kalau tadi Profesor Rogaya bilang Pak Dudung seperti Indiana Jones. Okay. Kalau saya beda. Mungkin buat para penonton Star Wars, kalau buat saya Pak Dudung itu seperti Master Yoda. Master Yoda. Kelihatan tidak berbahaya, tapi ternyata penuh kegilaan, tapi juga penuh dengan kebijaksanaan. Luar biasa. Baik Pak Dudung. Sebelum kita lanjut, saya juga masih ingin ngobrol dengan Lemis. Halo Lemis, are you there? Lemis. Hold on. Ya. Kita gantian pakai headset jadi ya, Lemis. Hello. Okay. Hi, Lemis. Hi, Mr. Allen. Hi, everyone. Hi. Hi, Lemis. So, Lemis, have you read the book? Sudah baca bukunya? Iya, I have. Okay. Oh ya, pernah sudah. Sudah ya? Pernah. Okay. Lemis, bagian mana yang Lemis suka? Which part do you like the most about the book? Well, I think I told you already, but I'm wait, speaking English. Ya, nggak apa-apa, pakai apa aja. Ya, it's okay. Indonesian aja, banyak yang Indonesian. Okay, jadi kita tadi sudah dibicarakan with Mr. Allen, but I'll say it again. Jadi ya yang Mr. Allen tadi bilang gila itu yang pas mau jalan ke Eropa itu, I don't know, it's berkesan banget gitu pas bacanya, like what really gitu kan, sampai segitunya gitu mau berangkat tuh. Kalau Miss sendiri mungkin udah nyerah gitu kan. Dan satu lagi sebenarnya Miss pertanyaan Pak, ini gimana caranya, kan Papa nemu waktu itu di Sumatera gitu, yang di kapal. Nah itu ada yang penuh durian, itu gimana? Itu bayar berapa Pak dapat satu kapal durian tuh? Oke. Jadi bayarnya memang sangat murah sekali, mungkin 50 rupiah satu bijinya itu. Dan mereka tidak mau menghitung. Dan ini sekali lagi ya kan,
Yang pertama saya lakukan ketika ketemu itu adalah menanyakan Bapak dari mana. Ini Pak ada rokok, dia mengisap rokok dulu. Jadi ini perdamaian gaya irian. Jadi dia tidak bicara mengenai harga, berapa saja. Berapa saja. Jadi saya juga yang saya tarik dari dompet saya kasihkan aja. Jadi nggak pakai lagi tanya-tanya harga loh. Manusia itu ternyata ketika sudah terjadi hubungan saling percaya itu, uang itu bukan lagi sesuatu yang terlalu esensial gitu kan. Jadi dengan cara begitu ya kan, Pak nanti kalau pergi ke Lirik, ya dia nggak pernah pergi ke Lirik karena buat dia Lirik itu jauh sekali, padahal cuma sekitar 40 km aja ya. Tapi untuk pergi ke Lirik kan susah gitu kan. Silahkan datang ke rumah saya, nggak pernah datang dia. Tapi mengapresiasinya penawaran itu dengan hati yang jujur itu yang dihargai saya kira. Dan ini salah satu metodologi ini adalah diajarkan waktu kami di Wanadri. Bagaimana menarik orang, bukan memanipulasi, ya beda. Melakukan sesuatu secara jujur dan manipulasi itu dua hal yang sangat berbeda. Karena yang satu itu akan abadi, yang satu akan abadi. Nanti kalau baca cerita buku itu adalah mengenai masalah timun misalkan ya. Timun yang menjadi orang sakit perut semuanya, ketika saya datang ke sana berdamai sedikit, mengisap rokok dulu, sembuh tuh semua. Ya kita percaya atau tidak, tapi that's the fact of life, ya kan. Dan saya yakin bahwa memang ada yang begitu tuh ada gitu kan. Dan orangnya akhirnya saya berkenalan, bahkan sesudah bekerja di situ selesai pun saya masih berkunjung ke rumahnya dan itu kelihatannya yang sangat dihargai oleh mereka. Oke. Baik, luar biasa. Oke, Lamis. Selama pandemi ini, selama COVID ini, Lamis kan pasti setiap hari ketemu dengan Papa Dudung, right? Setiap hari, pagi, siang, malam, selalu ketemu dengan Papa Dudung. Kalau menurut Lamis, di rumah Papa Dudung seperti apa sih orangnya? Galak nggak? Galak nggak? You answer that what you think, okay? Jangan takut. Say what you want. Bapak jangan kabur. Nggak dengar. Oke, nggak. Sebenarnya nggak ada hal-hal yang aneh atau buruk atau gimana. Maksudnya pasti semua orang punya kekurangan sih. Cuman Lamis lebih banyak melihat kebaikannya sih. Tapi Papa tuh di rumah lebih sering berkebun daripada mikirin Lamis. Jadi tanaman yang lebih dipikirkan. Lamis nomor 2 gitu kan, sedih banget. Apa-apalah. Food is number 1, Lamis. Nggak dengar. Yang kedua tuh kok walaupun di rumah Papa masih sibuk banget juga, dan gimana ya? Iya, nggak ada yang terbang waktunya, benar. Jadi misalnya dari selesai satu hal itu langsung ke satu hal yang baru lagi, jadi kayak kapan istirahatnya gitu. Nah, Lamis juga agak khawatir lihatnya juga. Tidak pernah bekerja, tidak pernah berhenti berpikir. Seperti itu. Yes, ya. Luar biasa. Oke, thank you Lamis. Nanti waktu makan sih. Excuse me, say again. Nah, kalau waktu makan baru ramai, soalnya kan ngobrol kita. Masak bareng. Ya. Nah, selain itu Papa kerja lagi ya. Ya. Waktu. Luar biasa. Oke. Thank you Lamis. Nanti kita akan kembali lagi. Oke. Sebelum kita ke bintang tamu terakhir, saya ingin menyambung pertanyaan Profesor Roga ya, Pak Dudung. Jadi Pak Dudung itu kan bekerja di mana-mana, terutama di luar negeri, di Sudan, di Mesir, Qatar, Syria. Bisa cerita sedikit nggak Pak? Satu pengalaman menarik gitu. Jadi beberapa pengalaman menarik sih bisa saya baca di buku ini, bisa kita baca di ini. Tapi ada satu hal nggak Pak, ketika bekerja di negara-negara Timur Tengah itu, ada satu kesan mendalam nggak sih Pak? Jadi sebetulnya kesan yang paling mendalam kalau kita bekerja di Timur Tengah itu adalah sebetulnya perjanjian itu bukan yang tertulis. Jadi yang tertulis boleh apa saja sebagus bagaimana. Tapi yang akan diperlakukan nantinya itu adalah trust.
Jadi not necessarily yang ada tertulis. Jadi kalau kita percaya, sudah percaya aja gitu. Itu yang sangat luar biasa. Sedangkan kalau Westerner itu kan semuanya harus tertulis kan. Biarpun itu nanti tidak dilaksanakan, ya kan. Tapi ini tidak tertulis, tapi yang lisan itu justru itu yang dilaksanakan. Kalau udah sepakat begitu tuh kayaknya jalan aja semuanya itu lancar gitu. Oke. Itu pengalaman saya, dan sekali lagi Pak Alan, dimanapun juga kita kerja ternyata hubungan personality itu adalah jauh lebih penting dari apapun gitu kan. Saya pernah nggak punya visa ya kan, tapi dengan menyebutkan nama Presiden Soekarno ya kan, waktu masuk ternyata bisa, tapi tentunya dengan jambe-jambe dulu. Kita bisa Al-Fatihah dulu, baca beberapa doa, baru ini sasaran gua nih mesti masuk ya kan, bener aja kan. Ya, ini tuh hal-hal yang. Tapi juga ada kesabaran buat kitanya. Ya, hal-hal yang tidak bisa dipelajari di sekolah, Pak. Ini survival skill. Nggak bisa, Pak Alan. Dan juga, ya kan saya memilih orangnya siapa yang kira-kira harus saya temuin. Saya berdoa dulu, itu yang jelas. Ya kan, dan saya membuat senario dulu, kira-kira cerita apa yang cocok di Egypt misalkan, ya kan, cerita apa kira-kira yang akan, ternyata alhamdulillah gitu kan, biarpun terlambat 3 jam daripada tidur di airport dan besoknya saya coba mau dideportasi kemana saya berangkatnya saya itu adalah dari Sudan ya kan, mampir ke Kairo ya kan, jadi kalau dideportasi kemana nih, kalau saya dikembalikan ke Sudan, saya yakin orang Sudan akan menolak kan, karena saya bukan penduduk Sudan gitu kan, dan visa saya ke Sudan itu adalah one way gitu kan, jadi single visa ya kan. Tapi orang Sudan itu sangat respect kepada presiden kita yang lama, karena ada suatu cerita nih yang sangat luar biasa. Jadi ketika peristiwa konferensi Asia Afrika itu, Bung Karno itu menyediakan satu ruangan, satu tempat kursi dekat dia yang sudah dipasangin bendera Sudan, padahal pada saat itu Sudan belum merdeka. Wow. Itu mereka teringat benar cerita itu. Cerita bahwa Indonesia mensupport Sudan sangat luar biasa. Jadi biarpun juga belum merdeka, mereka sudah dikasih tempat dengan bendera segala macam. Itu akan mereka ingat terus. Ya. Itu aja Pak Alan, tambahan. Satu cerita menarik, Pak. Satu cerita menarik yang ada di buku ini yaitu ketika Bapak berada di satu negara dan harus menghadapi berbagai macam birokrasi dan juga bahkan politik harus berhadapan dengan parpol dan lain-lain. Ini how do you see, apakah sekarang masih seperti itu, Pak? Dan buat Bapak sebagai salah seorang ahli perminyakan di Indonesia, bagaimana sih Bapak melihat industri perminyakan Indonesia sekarang? Apakah masih tidak bisa lepas dari situasi politik atau bagaimana, Pak? Ya itu memang Pak Alan hal yang sangat disayangkan ya. Even pada saat zamannya saya itu udah begitu sulitnya. Ya kan, karena ternyata kepentingan politik itu melebihi segala-galanya gitu kan, tekanan politik itu. Jadi dia bisa merubah undang-undang segala macam. Sekarang tuh even lebih jelek lagi ya kan, pressure-nya itu sangat luar biasa. Dan saya menceritakan apa adanya peristiwa atau perusahaan kami akan membuat yang disebut floating regasification unit kan. Semua biaya dari kami segala macam. Tahu-tahunya belum sampai kemana-mana udah minta uang di muka, ya tentu dong saya tolak. Dan saya mempunyai wewenang untuk menolak gitu kan. Itu yang enaknya itu. Jadi ini nggak masuk akal permintaan itu. Karena buat saya itu sangat penting Pak Alan ya, kalau kita ingin mencoba memperbaiki negara ini, ya kan pertama yang harus kita coba adalah kita bersih dulu kan. Kalau kitanya even suatu permainan yang kecil, misalkan KTP kita nyuap instead of kita ngurus sendiri ya kan, atau SIM atau segala macam, atau paspor ya kan, ya bagaimana kita bisa teriak-teriak bahwa harus ada perubahan mental di negeri ini. Dan itu memang suatu perjuangan yang maha besar. Saya kira ada kawan-kawan yang dari Komisi 7 pada saat itu, kalau memang bersedia mereka bisa speak up bagaimana kita antara perusahaan asing dengan mereka itu bekerja sama dengan baik.
ya kan, dan yang coba kita pegang adalah satu hal, saya kira di masa mendatang itu kita memang harus belajar bekerja dengan bersih. Itu saja. Baik, terima kasih, Pak. Oke, kelihatannya di sini banyak sekali audiens. Jadi saya juga menyerahkan ke audiens. Andai kata ada yang ingin bertanya, silahkan. Tapi sebelumnya saya ingin beralih ke bintang tamu tetap kita, Ibu Irianti. Malam, Bu. Assalamualaikum. Sorry, gantian nih Pak Alan. Oke. Iya. Gimana Pak Alan? Oke, jadi Ibu Irianti ini selain bintang tamu tetap kita, juga beliau merupakan istri dari Pak Dudung. Bu, saya cuma mau punya pertanyaan, Bu. Gimana sih? Jangan tanya nomor sepatu, tolong. Oh, itu oke. Gini aja deh, Pak Dudung di mata Ibu. Bagaimana itu sosok Pak Dudung di mata Ibu? Ini judulnya pertanyaan sederhana ya Pak Alan ya? Sederhana. Gak susah banget. Nah, belum. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang nggak sulit menggambarkan Pak Dudung, karena ada satu kata yang bisa aku katakan tentang suami ya. Kalau ada mungkin istri yang kagum banget sama suaminya gitu ya, mungkin gue adalah salah satunya ya, salah satu orang yang sangat kagum dengan suami. Bukan karena kepintarannya saja, bukan hanya karena pintar, karena soleh, enggak. Yang paling gue kagumi dari Dudung adalah gimana ya, hatinya tuh bersih banget gitu. Jadi kadang-kadang ya, misal nih gitu ya, kepada siapapun Pak Dudung tuh percaya banget orangnya, sangat percaya, menganggap orang juga semuanya baik saja gitu ya. Jadi cara dia memperlakukan orang itu sangat manusiawi ya. Dan buat gue kadang-kadang gue harus mengingatkan gitu ya, Pak Dudung gitu kan, Pak gitu kan, dunia ini udah berubah sekarang, nggak selamanya gitu ya kita percaya 100% sama orang atau gimana gitu ya. Tapi Pak Dudung tetap dengan kebiasaannya gitu ya, dan alhamdulillah dimanapun beliau berada diterima dengan sangat baik dan sangat dihormati oleh siapa saja ya, terutama anak kecil nih. Anak kecil kan paling polos tuh jiwanya ya. Tetangga sekeliling rumah sini di kampung, kita tinggal di kampung ya, itu tetangga anak-anak kecil, anak umur setahun ya gitu, anak umur 8 bulan, Pak selalu manggilin Pak Dudung gitu kan. Kemanapun beliau menghadap atau melangkah atau ngomong dengan siapapun, beliau diterima dengan sangat baik. Nah itu yang aku sangat kagumi, bahwa jiwanya itu memang jiwa yang bisa beradaptasi dalam keadaan bagaimanapun ya, bisa tetap happy dalam keadaan bagaimanapun, bersyukur dan merasa cukup, dan bisa bersosialisasi dengan siapapun dengan sempurna. That's the thing that I really appreciate about him ya. Memang benar kata Prof. Rogayah, bukan karena not because he's my husband, tapi memang Pak Dudung adalah orang yang well grounded ya, and he's a whole person ya, tanpa mengurangi aspek kemanusiaannya yang pasti ada salah, pasti ada kekurangan ya, tapi sebagai whole person dia sudah mendekati kepada orang yang seharusnya ditiru gitu ya. Harus ditiru gitu. Itu barangkali Pak Alan. I think you mute yourself. You mute yourself. Oke, sorry. Yeah. Kalau kita lihat, kita baca di buku ini, Bu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Pak Dudung itu salah satu orang yang punya kemampuan emotional intelligence yang sangat tinggi. That's true. Sangat tinggi. Jadi bisa dibilang ya beliau pintar lah. Memang bisa diakui pintar. Cuma emotional intelligence dan spiritual intelligence-nya juga sangat tinggi. Nah, sebagai seorang psikolog, Bu, terutama seseorang yang mendalami psikologi Islam, bisa diberikan sedikit nggak, Bu? Pertama, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama adalah gimana sih caranya agar kita bisa memiliki emotional
intelligence yang tinggi, apakah itu bisa dipelajari? Apakah itu bisa dilatih? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana sih emotional intelligence dan spiritual intelligence itu mempengaruhi kesuksesan seseorang? Itu aja. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini ilmu dari Allah gitu ya. Pertanyaan pertama Pak Alan mengenai apakah emotional intelligence dan spiritual intelligence itu bisa dipelajari, dan jawabannya bisa banget ya. Jadi ada penelitian yang sangat menarik dari Daniel Goleman ya, ahli psikologi dari Harvard University, yang mungkin bisa dibaca di buku Focus ya. Aku suka banget buku Focus itu karena menceritakan tentang berbagai penelitian ya dari para sosiolog, para psikiater dan para psikolog dunia gitu ya, untuk melihat masalah yang tadi Pak Alan katakan ya, emotional intelligence dan spiritual intelligence, dan bagaimana koneksinya terhadap keberhasilan seseorang gitu ya. Jadi ini bisa dilatih sebenarnya. Bagaimana cara melatihnya? Jadi dari hasil penelitian Daniel Goleman tersebut mengatakan bahwa cara melatih supaya emotional intelligence itu tinggi, ya, itu pada akhirnya akan membawa kita pada cara melatih spiritual intelligence ya. Tapi pastikan saja, ya, katanya gelombang otak kita itu gelombang bersih katanya. Ya, apa maksudnya gelombang bersih? Gelombang yang akan bisa mendominate atau mendominasi gelombang otak orang lain. Jadi kita itu bisa menciptakan, karena jiwa ini, ya, menurut Quran dikatakan jiwa ini terdiri atas dua hal pasti, fujur dan takwa, sifat setan dan sifat malaikat. Ya, jadi kita itu sebenarnya bisa menjadi setan banget atau bisa jadi malaikat banget. Atau kadang-kadang kita bisa membuat setan aja kagum gitu. Gila lu, setan banget lu gitu kan. Atau jadi malaikat pun bisa kagum dengan kita gitu ya. Aduh, lebih malaikat daripada gua. Itu bisa. Halo, Pak Alan gitu ya. Jadi fujur dan takwa itu akan selalu berperang di jiwa kita. Nah, itu kan istilah Islamnya, fujur dan takwa gitu ya. Kalau dalam istilah psikologinya, dan istilah neurologinya sebenarnya adalah wave ya, brain waves. Brain waves. Okay. Now, what we need to do, yang perlu kita lakukan sebagai orang yang ingin memastikan otak kita itu mendominasi kepositifan yang ada di universe ini, ya, kita pastikan aspek takwa kita atau aspek baik kita enhance selalu. Makanya ada dalam positif psikologi dikatakan dalam meditasi ya, mindfulness dikatakan ya, aku orang yang pokoknya berusaha untuk mengatakan hal-hal yang positif, mendengarkan ya, afirmasi ya, yang positif, semua melihat yang positif, mencium yang positif, pokoknya semua serba positif, lakukan itu, maka dengan sendirinya katanya akan dalam penelitian Daniel Goleman terbukti dari gelombang MRI dikatakan orang yang membuat brain wave-nya itu dominasinya negatif ya, itu bisa menguasai otak orang lain yang sebenarnya netral saja menjadi ikutan negatif. Atau orang yang membiasakan atau mengkondisikan otaknya menjadi positif ya, sehingga dominan, dan dia bisa mempengaruhi otak orang lain yang sebenarnya netral saja sebenarnya gitu ya. Nah, ini yang penting banget. Bagaimana caranya kita memaksimalkan ya aspek takwa tadi itu supaya semua orang sayang gitu kan ya, semua kita bisa beradaptasi dengan baik. Nah, itu mungkin Pak Dudung tanpa sadar sudah melakukannya, Pak Alan. Ya, tanpa sadar melakukannya bagaimana? Karena dia bilang sendiri ya, waktu kecil ya di Purwakarta itu orang ngomong bahasa binatang semuanya. Dia bersikukuh tidak mau ngomong ikut-ikutan ngomong bahasa binatang gitu ya. Saya nggak mau, saya nggak bisa keluar, nggak tega. Sejak menjadi istri Pak Dudung ya, sampai sekarang belum pernah aku mendengar Pak Dudung mengatakan kata-kata, kalau bahasa Sundanya apa Pak Alan? Kalau dog, Pak Alan, dog. Bahasa Sundanya apa? Tentang siapapun yang dia benci setengah mati, dia benci sama orang ini, nggak pernah ada kata-kata dog ya, atau apalagi misalnya ya cacing atau apapun lah ya, pokoknya semuanya ya. Jadi kalau sesekali aku bilang aduh itu ngomong agak kotor gitu ya, Pak Dudung bilang yang tolong jangan, katanya gitu. Apakah kamu akan ikut gendang orang yang busuk, kamu ikut dia busuk. Nah, itu yang aku lihat nggak pernah berubah, sejahat-jahatnya orang ke Pak Dudung gitu ya, selalu dengan kata-kata yang baik dia mengusahakannya, mengatakannya. Nah, itu yang aku katakan, dia menguasai orang dengan kepositifannya.
dia kuasai situasi dengan kepositifannya. Pada akhirnya itu Daniel Goleman mengatakan pada akhirnya yang dominan positif inilah yang akan mempengaruhi otak orang gitu. Nggak bisa seolah-olah terhipnotis gitu Pak Alan. Nah ini yang kukatakan bisa dipelajari. Ya, jadi the universe will only react toward the way you program your mind. Ya, jadi universe ini hanya akan bergerak sesuai dengan bagaimana kita memprogram otak kita. Kita program kenegatifan, kita kumpulkan kenegatifan semuanya, it's gonna be dominant, ya dominan akan mengambil semua kenegatifan di universe ini, ngumpul ke kita semua, pada benci, pada ini, pada itu gitu kan ya. That's what happened. That's the first question. Nah, question kedua tadi lupa lagi, sorry. Oh, oke. Jadi bagaimana emotional intelligence dan spiritual intelligence bisa berpengaruh kepada kesuksesan seseorang? That's true. Nah itu tadi, jadi secara tidak langsung tadi sudah aku katakan ya, seseorang yang tinggi emotional intelligence-nya, secara otomatis pasti tinggi spiritual intelligence-nya. Ya, karena siapapun yang menganggap ada yang paling tinggi itu paling hebat, paling berkuasa, paling tahu, yaitu yang maha segala atau higher being kita sebut atau Tuhan. Ya, siapapun yang kita anggap Tuhan ya, kalau untuk orang Islam Allah Tuhan kita. Kalau untuk orang Kristen ya Jesus Tuhan mereka. Untuk orang Hindu ya 3 dewa Tuhan mereka. Orang Buddha panutan mereka Siddhartha Gautama. Nah, asalkan percaya kepada higher being itu ya, maka biasanya apapun yang diajarkan oleh pengajaran higher being adalah hal-hal yang positif ya nggak Palan? Jaga mata dari hal-hal yang buruk, jaga hidung dari mencium hal-hal yang buruk, jaga telinga mendengar hal-hal yang buruk, jaga mulut, lidah, dan segala macam. Nah itu ya, jadi spiritual intelligence ya, dan emotional intelligence ini sebenarnya spiritual mengajari emotional intelligence. Oke? Nah ini akan begitu mereka bersatu ini, ya karena ini aspek yang nggak pernah lepas dari jiwa manusia ya. Aspek spirituality yang ada yang disebut dengan God spot nanti itu di otak kita itu aspek hakikat kemanusiaan ya, hakikat sebagai manusia dan aspek interaksi kita dengan orang lain dan alam semesta. Nah Pak Dudung ya tanpa dia sadari ya dia tetap berpegang bersandar pada yang satu yaitu higher being-nya. Kemudian dia sadar sekali manusia itu ingin diperlakukan sebagai manusia, memanusiakan manusia. Ya, dia sadar siapa dia sebagai manusia, dan kemudian dia memastikan berinteraksi dengan baik dengan alam semesta dan orang lain, dan selalu positif. Sehingga seluruh kepositifan di universe ini datang kepada beliau, gitu ya. Dan seperti miracle, padahal itu bukan miracle, that's a very, very scientific and clear and materialistic thing. I think that's what I can say about your questions. Baik, Bu. Nanti kita akan kembali lagi. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak para viewers dan listeners kita untuk ikut berdiskusi. Jadi andai kata ada yang ingin bertanya ke para narasumber, di sini ada Pak Dudung, ada narasumber lainnya. Silahkan, kami ingin menginvite, ingin mengundang para partisipan di sini untuk berdiskusi. Jadi andai kata ada yang ingin bertanya, silahkan, dipersilakan. Ya. Oke, mungkin sambil menunggu. Sambil menunggu, kita ada sedikit kuis kecil-kecilan nih buat buat anak-anak dan istri. Ada sedikit kuis kecil-kecilan. Kita ingin tahu seberapa jauh keluarga mengenal Pak Dudung, gitu ya. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu Irianti, Pak Dinan, dan Lamis. Oke, baik. Mungkin pertama saya ingin bertanya kepada Lamis dulu deh. Lamis, are you there? Yes, she is. Oke. Saya cuma pengen tahu, Lamis, I would like to know, seberapa jauh sih Lamis kenal Papa Dudung? Jadi yang saya tanyakan adalah hal sederhana, hal simple. What's Papa Dudung's favorite fruit? Wow, sederhana ya. Ya, sangat sederhana. Papa eats all. Oh no, I think he said in the book he likes durian, right? Durian.
I mean, at home, he eats everything. So I'm like, which one is his favorite? So, yeah. Yeah, it could be, well, durian. That's my last answer. Yeah, durian. Oke. Pak Dudung, benar nggak Pak? Buah yang favorit Pak Dudung adalah durian? Semuanya memang favorit saya, tapi durian memang mempunyai tempat yang lebih istimewa gitu, kurang lebih kan. Jadi kita itu pemakan segala, Pak Alan. Kalau buah-buahan nggak ada larangannya. Oke. Ya kan? Jadi itu yang terjadi. Sampai di buku ini ada ilustrasi, ada artwork khusus tentang durian. Satu kapal penuh ya. Perahu ya. Oke, dan. Oke. Gak dapat beng-beng ini teh, enggak ya? Oke, Lamis. Dapat hadiah dari Papa Dudung. Oke. Mungkin ada partisipan yang ingin bertanya belum? Kalau belum ada, oke. Ada dari Ibu Indah. Ibu Indah Adi Rahayu. Wow. Masya Allah, cerita yang sangat inspiratif sekali. Jadi tambah semangat. Thank you for sharing. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, Vielen Dank. Terima kasih. Oh, oke. Baik, Ibu Indah. Oke. Mungkin ada partisipan lagi yang ingin bergabung atau berdiskusi. Bertanya. Yes, bertanya. Oke, mungkin sekarang saya ingin bertanya ke Pak Dinan mungkin. Pak Dinan, saya ingin tahu nih seberapa jauh Pak Dinan mengenal sosok ayah. Oke. Pertanyaannya adalah semester tahun berapa Pak? Tahun berapa Pak Dudung berangkat ke Jerman? Semester 6 kayaknya ya, karena saya dengar tadi sampai semester 5 di sana, walaupun banyak bolosnya tuh. Semester ke-6. Semester ke-6. Tahunnya kira-kira tahun berapa, Pak? Sebentar. 69 mungkin? 70? Tahun 70. Iya, Baik. 70 mungkin ya. Baik, Pak Dudung, apakah benar Pak tahun 70 Pak? Betul, tahun 70 itu aborted trip to Jerman. Jadi cuma sampai di perbatasan Thailand aja. Oke. Jadi wow, benar. Jadi niatnya, jiwanya sudah di Jerman, tapi orangnya masih tertahan di Northern Thailand gitu kan. Thailand. Oke. Jadi tahun berapa Pak sebenarnya Pak? Kali di buku ini tahun 70? 77 ya Pak ya? Enggak. 77 saya udah kerja. Udah kerja. Tahun 67. Ya, tahun 72. 72 Oktober. 72. Baik. Baik. Oke, di sini ada juga chat dari partisipan. Dari Ibu Isna Istiqomah. Cerita sangat bagus, sangat luar biasa, dan sangat positif. Yes, terima kasih Ibu Isna Istiqomah. Ada juga dari Ibu Sakinah. Entertaining, have been following your Zoom. Thank you very much, Ibu Sakinah. Oke. Sambil menunjuk, from Pak Dinan. Yes, Pak Dinan. What question? Ini jebakan Batman pertanyaannya nih. There's a revenge here. Jadi Pak Dudung, andai kata ada kesempatan untuk menambah satu bab lagi atau satu chapter lagi di dalam buku ini, what would it be about? Apa yang ingin ditambah di buku ini? Yang belum. Good, very good question. Very good question. Great question, Pak Dinan. Apa yang perlu ditambah? Yes. Sebenarnya
Sebenarnya jawabannya itu sangat diplomatis. Saya ingin menambah 10 buku lagi karena masih banyak materialnya. Tapi kalau secara spesifik satu subjek, saya udah cerita semuanya, termasuk keluarga. Barangkali yang saya ingin tambahkan adalah bagaimana sikap kita menghadapi COVID ini. Barangkali itu yang ingin saya tambahkan. Wow. Karena masih banyak orang yang menganggap COVID ini adalah hukuman. Buat saya itu adalah barokah, di mana Allah kembali mendidik kita untuk kembali back to basic gitu dalam kehidupan ini. Karena kita sudah tercerai-berai lah. Jangankan bicara di kota besar, di tempat seperti Kasamalang aja, misalkan yang disebut mata air dulu tuh di mana-mana. Sekarang yang ada itu air mata. Oh. Karena pohon-pohon sudah ditebang segala macam kan. Jadi sekarang mata air jadi air mata. Jadi dulu tuh kalau saya berangkat dari rumah ke sekolah itu orang tuh saling menghormati, kalau sekarang mah acuh bayi saja. Jadi ini suatu kesempatan saya kira di mana kita bisa reconcile kembali segala-galanya dan mudah-mudahan kita kembali bisa melakukan hidup ini dalam path yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih Pak Dudung. Di sini juga ada chat from Ibu Sakinah. Impressed dengan project environment-nya. Our part of the world tak minat dengan isu environment. Oke. Meneruskan cerita dari meneruskan chat dari Ibu Sakinah, Pak. Pertanyaan terakhir mungkin. Ini kegilaan Pak Dudung yang berikutnya nih, Pak. Saya pengen tahu nih, Pak. Jadi tentang project environment, gitu. Jadi yang saya tahu adalah salah satu kegilaan Pak Dudung adalah penanaman berhektar-hektar pohon, penanaman pohon di sebuah gunung wayang, hampir dibilang satu gunung ditanemin, Pak. itu kegilaan berikutnya, gitu, dengan biaya sendiri, dengan inisiatif sendiri, itu luar biasa. Nah. Ya, pengen tahu Pak tentang proyek penghijauan dan satu lagi Bapak itu adalah pencinta Sungai Citarum. Jadi untuk viewers dan listeners kita, Citarum itu salah satu sungai yang paling sungai yang merupakan sumber air minum penduduk di Jakarta dan juga sungai yang sangat polluted, sungai yang paling berpolusi di dunia. Sedangkan Pak Dudung terlibat di pelestarian sungai ini. Nah, bisa cerita sedikit nggak Pak tentang proyek penghijauan dan pelestarian Citarum? Ini pertanyaan terakhir. Ya, baik Pak Alan. Jadi masalah Citarum itu kalau kita cara berpikir sekarang, cara kita bertindak sekarang, tidak akan pernah terjadi. Karena ini sudah dilakukan 40 tahun yang lalu, sejak 40 tahun yang lalu. Saya selalu berpikir bahwa salah satu yang memungkinkan kita menyelesaikan proyek seperti ini dan proyek apapun juga adalah melakukannya dengan hati. Jadi apa motivasi kita untuk bekerja di sana? Kalau cuma sekedar dapat proyek, dapat gaji yang besar misalkan, ya kan, maka kita sudah memulai proyek itu dengan kegagalan. Pasti kita gagal. Tapi kalau kita dengan hati, artinya dengan hati itu kita harus mengetahui dulu banyak hal mengenai Citarum. Jadi nggak bisa kalau dilihat di petanya, wah ini kelak-kelok saya luruskan saja, mungkin dalam beberapa bulan bisa berhasil itu. Tetapi yang harus dilakukan itu adalah pendekatan dulu kepada masyarakat. Apa sih yang sebetulnya mereka maui dan apakah kebijakan lokal yang pernah ada di daerah tersebut. Dan itu nggak pernah dieksplor. Jadi saya selalu kepada siapapun juga yang pernah menawarkan proyek, ya kan, saya bilang saya ingin melakukan dulu masalah yang berkenaan dengan mindsetnya masyarakat pada saat ini dan bagaimana melihat mereka masa mendatang. Kalau mereka bilang I don't care, ya kan, itu suatu tanda alarm yang merah kan, bahwa kalau gitu masyarakat tidak terlibat. Tapi ini selalu proyek itu adalah dari up to bottom, ya kan, dan mau kita bicara wah ini lain kali kami akan melakukan yang lain di Citarum itu
kembalinya tetap aja ke situ-situ lagi. Jadi tidak ada pendekatan kepada masyarakat yang mencukupi. Dan saya yakin bahwa dari situ kita sudah melangkah di jalan yang salah dan kemungkinan besar kita akan gagal. Saya ini lagi nunggu teman-teman dari mana itu, dari Wanadri. Ini kelihatannya tadi ada beberapa orang, barangkali mereka ingin menambahkan kepada apa yang saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Dudung. Ini kelihatannya kita sudah hampir 2 jam berdiskusi dan luar biasa, nggak terasa, tidak terasa sudah hampir 2 jam. Ini kalau luar biasa, diskusi yang luar biasa dan juga cerita yang seperti tadi dikatakan oleh partisipan kita juga cerita yang sangat menginspirasi, cerita yang sangat luar biasa, gitu. Pak Dudung, satu hal dong Pak. Saya minta satu hal yang bisa Pak Dudung sampaikan terutama kepada geologis muda atau terutama pembaca buku ini. Kira-kira ada sesuatu nggak Pak yang bisa Pak Dudung sampaikan? Terakhir, closing statement Pak. Ya, jadi closing dari saya adalah kita harus terus belajar. Jadi yang sebut belajar itu adalah cuma berhenti ketika kita mati. Jadi jangan sampai ada statement di luaran, wah kalau udah pensiun mah kita cuti saja. Nah ini sama sekali tidak benar karena Allah sudah menciptakan kita itu sebagai barang yang sempurna. Jadi ketika otak ini diasah terus, maka ke badan juga akan terjadi kebugaran. Ketika kita mau terus belajar bahasa asing lah, belajar ilmu baru, ini juga akan menyebabkan otak kita terstimulus untuk terus bekerja dan terus berpikir. Dan jangan salah, kemampuan otak manusia itu adalah tidak terbatas. Tentunya sampai kepada ujungnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi tidak terbatas, sehingga gunakanlah, bermanfaatlah untuk orang lain, untuk keluarga kita dan untuk environmental kita. Dan mudah-mudahan itu hal-hal yang diridhoi oleh Allah tersebut akan menyebabkan kita tetap bermanfaat dalam hidup ini. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau saya boleh mengutip satu kalimat dari buku, jadi saya akan mengutip. Jadi di sini Pak Dudung menyebutkan di buku ini, an explorer never gives up. Fine tune your knowledge and work for the good of people. Jadi terima kasih Pak Dudung dan juga para bintang tamu kita, ada Pak Dinan, ada Profesor Rogayah, ada Lemis, dan Ibu Irianti. Terima kasih banyak atas diskusi kita malam ini. Oh ya, terakhir, andai kata ada yang ingin membaca, ini bisa didapatkan di mana, Pak? Oke, itu bisa karena nomor telepon saya sudah dikenal, mau kepada Ibu atau kepada saya, silahkan bisa disampaikan. Dan memang kita itu punya limited edition, Pak Alat. Di limited edition itu jumlahnya tidak banyak yang memang kita terbitkan, sehingga kepada kawan-kawan yang ingin menyimpan ini sebagai suatu yang bisa dibaca berulang-ulang, dan saya memang sarankan harus membaca berulang-ulang sehingga sampai merasakan, oh ini toh yang dimaksud dengan Pak Dudung itu. Oke. Jadi yang saya sarankan sekali lagi, ya kan, message yang terakhir adalah terus belajar, dan Allah tidak akan pernah tidak akan pernah menutup kemungkinan kita untuk belajar ilmu apapun. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dudung. Sekali lagi terima kasih untuk para bintang tamu kita. Terima kasih atas diskusi yang sangat menyenangkan. Tidak terasa sudah hampir 2 jam, tapi kita harus akhiri acara ini. Dan sekali lagi, untuk para viewers dan listeners kita yang tidak bisa mengikuti acara diskusi kita pada malam ini, diskusi ini bisa dilihat di tayangan ulang kita di YouTube channel kita, di ytv.tv, atau bisa juga didengarkan di Spotify. Podcast kita ada YTV Podcast, dan untuk informasi-informasi lainnya bisa dilihat
di Instagram kita @ytv.id. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di acara Sevilla berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Profesor Gaya.